Baik, sudah nampak PowerPoint-nya, Pak ya? Iya, sudah Pak. Baik, terima kasih. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak, Ibu, para guru. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional tahun 2020. Baik, Bapak Ibu, saya akan membawakan materi tentang bagaimana sebenarnya ini adalah proposal saya waktu mengikuti kegiatan inovasi Indonesia menghadapi COVID yang diadakan oleh Ristek BRIN tentang kegiatan atau pelaksanaan pengembangan aplikasi si PAUD Edu untuk PAUD dan TK, sistem pembelajaran jarak jauh di masa pandemi sebenarnya, tapi ini sebenarnya bisa berkembang untuk semua tingkatan pendidikan, ya, baik dari PAUD, SD, TK dan sebagainya. Kemudian, ini sertifikatnya ya, dari alhamdulillah kami memperoleh predikat di 30 besar ya, dan diundang presentasi waktu itu, tapi tidak berhasil di tingkat sampai 17 besar ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, konsepnya sebenarnya saya enggak terlalu panjang sebenarnya bawa materi ya. Sebenarnya ide awal dari kegiatan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis PAUD ini, di mana awalnya belum tersedianya sebuah sistem jarak jauh yang khusus memang di-create untuk anak, ya. Yang kita tahu sekarang ya banyak, karena memang kaget Bapak Ibu. Idenya awalnya sebenarnya saya lihat di awal pandemi kemarin bahwa guru-guru, bukan saja guru, orang tua, guru, murid itu kaget semua, khususnya di pendidikan usia dini. Belum ada platform yang sangat mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk anak-anak. Nah, ini biasanya kan ya perguruan tinggi sudah sangat familiar, SMA, SMP, tapi untuk anak itu masih kurang, atau kalau kita lihat di platformnya belum ada. Nah, terpercik untuk membuat sebuah desain sistem di mana menggabungkan seluruh aspek yang ada di model-model atau sistem pembelajaran. Nah, ini adalah sebuah inovasi di mana ada learning management system, kemudian ada virtual reality, kemudian ada video conference, kemudian ada augmented reality, itu digabung dalam satu sistem yang kami beri nama si PAUD Edu. Ya, ini solusinya bahwa dalam masa pandemi sebenarnya itu perlu ada inovasi untuk anak-anak supaya tidak terkekang oleh software-software lain yang tidak terstruktur oleh yang digunakan oleh sekolah. Nah, aplikasi si PAUD Edu itu sistem belajar jarak jauh untuk PAUD dan TK. Kemudian sistemnya yang sudah disampaikan tadi, ada virtual reality, nanti kami jelaskan apa itu virtual reality, ada augmented reality, kemudian berbasis video conference ya. Nah, bukan sebenarnya setelah pandemi ini sistem seperti ini masih bisa digunakan pada saat ada kejadian-kejadian yang luar biasa, misalnya kita tidak minta-minta, mungkin ke depan ada juga kejadian yang tidak memungkinkan peserta didik itu ketemu dengan gurunya ya, karena ada mungkin kejadian-kejadian yang tidak memungkinkan tersebut ya. Nah, kemudian implementasinya ya, di mana guru dan murid itu didampingi orang tua, murid atau siswa didampingi orang tua di rumah, guru ya di tempatnya sendiri, apakah dia di sekolah atau di mana ya. Kalau kita kenal sekarang istilah BDR ya, belajar dari rumah. Nah, siswa di rumah, guru dimanapun berada, baik di rumahnya juga maupun di sekolah ya. Sistemnya ya, guru berada di mana saja, baik itu di rumah guru ya, karena ini awal-awal di bulan April saya rancang sistem ini, itu memang betul-betul full, tidak ada tatap muka waktu itu. Kalau sekarang kalau kita lihat sudah ada yang tatap muka, apalagi Mas Nadiem itu di Januari tahun depan sudah membuka peluang sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tatap muka itu ya. Di mana sistemnya sebenarnya sederhana saja ya, bahwa menu-menu yang ada di sistem ini itu mencakup semua aspek pembelajaran. Yang sudah familiar di kita adalah learning management system, tapi didesain untuk anak ya.
misalnya lebih banyak gambar, lebih banyak video, suara dan sebagainya ya. Kemudian ada video conference ya tatap muka antara guru dengan orang tua, guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Itu perlu interaksi itu kalau kita pelaksanaan jarak jauh ya. Karena anak saya sendiri itu kalau tidak hanya lewat telepon atau WA disampaikan itu tidak terasa interaktifnya, tapi kalau melalui video conference pembelajaran jarak jauh baik itu anak itu terasa sangat terasa ya, bisa bermain bercengkrama dengan temannya juga di dalam sistem video conference tersebut karena memang dunianya anak bermain ya, bercerita dengan temannya ya. Kemudian ada menu augmented reality, penjelasannya lebih lanjut tentang sistem ini ada di halaman berikutnya Bapak. Nah, pertama ada learning management system. Nah, ini mungkin di kalangan kita pendidik ini sudah familiar ya. Di mana kalau software yang ada atau aplikasi yang sudah mendukung learning management system itu banyak sekali ya. Pertama ada Moodle, ada Google Classroom, ada Schoology, ada Edmodo, ada Sekolah. Di Sekolah ini produk Indonesia, ada versi free-nya, ada premiumnya. Ya Moodle sendiri kita tahu sudah banyak di universitas sendiri banyak digunakan sebagai platform dasar di SPADA ya, sistem pembelajaran daring ya. Kemudian Google Classroom juga milik Google, ada Schoology juga ya, Modo. Ini tergantung sebenarnya. Ini saya berkembang bukan lagi menyinggung di SIPAU tadi, tapi berkembang ke sistem pembelajaran inovasi yang saat ini marak dilaksanakan ya. Apalagi saya pernah menulis tulisan itu judulnya mendadak e-learning di awal-awal pandemi, kalau tidak salah di bulan Maret. Karena memang kaget, pada waktu itu orang kaget, stop tatap muka, banyak guru yang tidak terbiasa dengan sistem ini, bukan hanya guru, tapi sekolah, mahasiswa banyak tidak terbiasa dengan sistem jarak jauh. Akhirnya mulailah mereka mengenal apa itu Moodle, Google Classroom, banyak sekali webinar pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini yang menggunakan learning management system. Saya konsen ke semua sistem sebenarnya ya, mengembangkan ini Moodle, Classroom, sudah pernah menggunakan juga semuanya untuk sistem pembelajaran. Nah, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Bapak Ibu menggunakan Moodle itu ada kelebihannya, ada kekurangannya juga ya. Google Classroom ya tergantung sebenarnya bagaimana Bapak Ibu menerapkan sistem pembelajaran ini ya. Kemudian yang berikutnya, inovasi pembelajaran lain adalah dalam hal penerapan video conference, pembelajaran menggunakan video conference. Fitur ini digunakan untuk tatap muka antar guru dengan murid, murid dengan orang dengan murid sendiri, orang tua dengan guru, itu komunikasi berjalan ya. Kalau di tingkat PAUD ya mungkin masih banyak didampingi orang tua ya. Kalau di SMP sudah tidak, SMA apalagi perguruan tinggi sudah lebih mandiri ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di internet yang sifatnya sebenarnya free ya, sebenarnya free. Misalnya Zoom itu free, ada free-nya, ada juga berbayarnya ya. Semua terbuka, Webex, Google Meet, Skype ya, GoToMeeting ya, ada Jitsi Meet yang sifatnya free juga, ada punya Indonesia ya di Telkom, YouMeetMe, itu bisa juga dimanfaatkan ya. Nah, di awal-awal pandemi memang orang juga kaget ya menggunakan sistem ini, tapi sekarang sudah terbiasa, dan ini salah satu hikmah sebenarnya pandemi ini. Di balik bencana itu pasti ada hikmahnya, itu orang sudah terbiasa menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh. Bahkan Pak Nadiem sendiri, Mas Nadiem, bahwa ini akan dipatenkan untuk beberapa aspek, nggak semua ya, mungkin di perguruan tinggi A bisa dipatenkan, di perguruan tinggi B tidak ya, tergantung kondisi sebenarnya tiap-tiap dan dengan pandemi sendiri ini ya kita tidak mungkin mengadakan webinar seperti ini ya, mungkin ya tidak akan terbiasa lagi juga dengan sistem ini, tapi karena adanya pandemi ini itu salah satu hikmahnya ya. Nah, ini ada survei sedikit di awal-awal pandemi bagaimana pemanfaatan video conference digunakan. Itu kalau kita lihat grafiknya, memang Zoom jadi primadona ya. Zoom jadi primadona, ada Skype sudah lama sebenarnya, semua sistem ini sebenarnya sudah lama, cuma
baru populer di 2020 ini ya. Google Meet, Hangout Meet itu digunakan, kalau mungkin sekarang grafiknya ya Google Meet yang kedua ya, karena ini belum ada survei terbaru yang saya lihat, tapi trennya Zoom masih tetap di atas, Google Meet menyusul ya. Kalau kita lihat di beberapa tempat itu karena memang masih free ya. Google Meet awalnya berbayar tapi sekarang masih dibuka untuk penerbangan. Dulu Google Meet masih harus berlangganan dulu ya, Google Suite ya, tapi sekarang sudah sementara free selama pandemi ini ya. Zoom juga seperti itu. Zoom ada versi edukasinya yang lebih murah, bahkan ada yang gratis juga kalau kita mendaftarkan sekolah atau lembaga pendidikan kita. Kemudian inovasi pembelajaran yang sangat menarik sebenarnya yang perlu dikembangkan, ini juga sudah lama sebenarnya, cuma baru tren lagi di saat-saat sekarang ini ya, virtual reality ya. Fungsinya di mana siswa dapat belajar mengenal hal nyata dalam kehidupan yang ditampilkan dalam bentuk video 3 dimensi ya. Misalnya tampilan virtual hewan, video. Kalau Bapak Ibu lihat ilustrasi di depan ya, biasanya virtual reality menggunakan kacamata 3 dimensi ya, kacamata virtual reality yang seperti yang ada di hadapan kita. Itu digunakan untuk menampilkan dunia nyata di depan kita, jadi seolah-olah ada objek itu, padahal sebenarnya itu adalah virtual ya. Kalau kita di sebelah kanan ada tampilan 2 layar, itu menggabungkan 2 gambar menjadi satu, jadi seolah-olah itu adalah objek 3 dimensi yang real di depan kita. Banyak sekali, Bapak Ibu bisa search saja di Google ya, di YouTube itu kelihatan fitur-fiturnya ya, bagaimana menampilkan video 3 dimensi. Itu tulis saja virtual reality, tapi syaratnya harus ada kacamata 3 dimensi ya, seperti yang ada di depan kita. Jadi seolah-olah simulasi gambar objek hewan, binatang itu bisa kita tampilkan di depan kita ya. Kalau dia kaitkan dengan si PAUD Edu tadi, ini bisa menjadi pengalaman experience bagi anak-anak ya, melatih keterampilan di depan ya. Misalnya ada, dan bisa berinteraksi Bapak Ibu ya, bisa berinteraksi dengan objek itu. Kalau di depan kita seolah-olah kita sentuh, maka objek itu akan bereaksi. Nah, itu adalah teknik virtual reality ya. Kemudian yang terakhir adalah augmented reality. Ini sebenarnya kadang dipasangkan antara virtual reality dan augmented reality, di mana objek ini biasanya ada mark ya, ada objek yang disorot menggunakan smartphone. Sebenarnya kalau waktu banyak itu saya mau contohkan beberapa fitur-fitur yang ada, itu bisa langsung di scan, itu akan tampil objeknya di depan kita, dan itu sangat menarik buat anak sebenarnya. Bukan hanya anak, tapi di perguruan tinggi sudah banyak yang kembangkan ya. Bagaimana kalau kita lihat ilustrasi ini, gambar anatomi tubuh manusia ya, itu kelihatan objeknya. Kemudian itu, dan itu bisa berinteraksi. Kalau kita marking ya dengan objek ini, maka akan kelihatan objeknya 3 dimensi. Ini ada dinosaurus, objeknya juga seperti itu, akan kelihatan nampak di depan kita. Apa perbedaan augmented reality dengan virtual reality? Sebenarnya konsepnya hampir sama, tapi yang membedakan kalau augmented reality itu lebih kepada interaktif ya. Nah, kita dapat berinteraksi secara virtual dengan objek 3 dimensi yang ada di depan. Ada buku-buku, model buku virtual augmented reality yang dijual banyak, itu tinggal di mark, itu maka objeknya akan muncul seperti Bapak Ibu lihat di gambar yang bagian tengah ini. Ini buku, tapi objeknya akan kelihatan 3 dimensi pada saat di scan. Nah, dan itu bisa berinteraksi ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu gambaran umum. Saya sedikit sebelum saya akhiri, saya tampilkan sedikit video tentang contoh bagaimana penerapan augmented reality di dunia pendidikan ya. Saya sedikit tampilkan. Iya Pak, silakan. Nah, saya share screen dulu Bapak Ibu. Nah, ini contoh misalnya penerapan augmented reality dan virtual reality dalam proses pembelajaran. Nah, ini menggunakan handphone Bapak Ibu, di depan kita hanya buku di marking, kemudian nampak objeknya kelihatan 3 dimensi. Kalau kita putar-putar kamera maka kelihatan objeknya, dan ada pilihan menu. Bapak Ibu klik, ini akan tampil di belakang ya. Kelihatan objeknya, misalnya matahari, itu kita bisa scan dan kelihatan objeknya ya.
dan juga akan real kelihatan nyata di depan kita ini bagaimana rotasinya berputar, karena memang objeknya 4 dimensi. Jadi objek terus ya kita dimodifikasikan di depan mata kita, ya. Kita sehingga lebih menarik pembelajaran tidak terjadi baik bagi siswa sama teman, bisa sebagai bahan evaluasi Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Satu lagi kalau masih ada waktu panitia. Ya, misalnya bisa dipersingkat Pak. Ini video terakhir, contoh misalnya. Ini buku Bapak Ibu. Ini ada mana penerapan buku tadi yang saya sampaikan. Begitu ditampilkan bukunya dan di-scan, keluar objek 3 dimensi. Dan ini bisa bergerak, objek ini bergerak, seolah berada di depan kita, padahal itu adalah virtual Bapak Ibu, ya. Nah, ini sumbernya ada 13. Oh, ini peserta ada. Pembelajaran jarak jauh anak usia dini. Demikian Bapak Ibu penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pendidikan Indonesia makin maju di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.